menghadapi kenyataan? Oh, siap. Kuat ya. Oke. Hari ini, malam ini kita akan ya belajar bareng-bareng dengan Mas Gagah Priangga Panjiwijaya, biasa dipanggil Mas Angga. Ya, Mas Angga ini siapa sih sebenarnya? Ya, nanti sebenarnya bisa sharing. Saya kenalkan terlebih dahulu ya sedikit ya perjalanan ya jadinya. Di Mas Angga ini dulunya merupakan alumni STIM Widya Pratama Pekalongan ya, alumni kampus ini. Kemudian beliau ini merupakan salah satu pegiat media kayak gitu ya, karena kalau mau disebut sebagai jurnalis nggak mau dia, nggak mau gitu ya. Jadi pegiat media, dan beliau ini sudah punya beberapa website ya berkaitan dengan macam-macam isinya ya, informasi dan lain sebagainya. Ya, dulu awal rintis karirnya di dunia media itu di website cintapekalongan.com ya Mas Angga ya. Kemudian sekarang sudah ganti namanya kotomono.com. Kotomono ini ada filosofinya juga kayaknya, karena itu bagian dari bahasa sini juga. Kotomono bukan bahasa Jepang ya, kotomono bukan bukan itu ya. Nanti setelah kegiatan refleksi ya nanti bisa diskusi lah setelah kegiatan kayak gitu ya, lebih lanjut ya ingin tahu lebih detail tentang media, tentang literasi digital dan yang lainnya, nanti bisa tanya dengan Mas Angga secara langsung. Nah, kita akan coba mendengarkan ya pemaparan materi dari Mas Angga terlebih dahulu ya. Nah, nanti silahkan disimak. Kemudian jika nantinya ada sesuatu yang kok ternyata seperti ini ya, kok nggak seperti ini ya, menjadi benak pertanyaan di kalian, kemudian ya perlu diungkapkan juga. Seperti itu ya. Oke, nanti kenalan lebih lanjut biar Mas Angga sendiri yang ngomong. Baik, itu pengantar dari saya. Saya sebelumnya akan serahkan waktu kepada Mas Angga. Monggo silakan Mas Angga. Baik, terima kasih Pak Riza. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Sehat. Kemarin dari Putung gimana? Capek? Pas senang? Pegel. Sampai ingin. Kan banyak berenang semua kan kemarin berenang semua. Semua. Iya. Bisa rumah. Nah, saya juga aja ya, kata diri ya. Nah, sebenarnya saya menyampaikan sedikit aja tentang serba-serbi literasi digital. Karena kan literasi itu kan sebenarnya bisa kita lakukan, cuma kita nggak menyadari aja ya. Nama lengkap saya Gagah Priangga Panjiwijaya, bisa dipanggil Mas Angga atau Mas An atau Mas Eng. Iya. Bukan dari Jepang. Saya alumni STIM BP itu masuk tahun 2012. Lulus ya tepat waktu lah, tahun 2016. Saat ini saya mendirikan sebuah media online alternatif yaitu kotomono.com. Kotomono ini bukan saya ambil dari bahasa Jepang, cuma ada juga sih bahasa Jepang untuk kotomono, itu artinya menuju ke sana. Nah, kalau dari bahasa Pekalongan itu kotomono itu artinya itu seakan-akan, seumpama ceritanya. Jadi ini ceritanya media online alternatif. Bisa menyapa saya di Facebook, di facebook.com/Gagah Priangga, Instagram boleh. Konten ini nggak banyak kok, kita 20-an slide aja sih. Jadi kita akan menghabiskan lebih banyak diskusi aja ya, biar nggak ngantuk. Baik literasi digital, pengertian manfaat, dampak negatif, tantangan, contoh penerapan. Dari buku Perang Literasi Digital di Masa Pandemi tahun 2021 karya D.V. Suyadi
Ya, literasi digital itu apa? Merupakan pengetahuan serta capatan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti untuk komunikasi, kemudian jaringan internet dan lain sebagainya. Jadi yang ditekankan di sini adalah penggunanya, bukan sarananya, tapi lebih ke penggunanya. Ucapan pengguna itu apa? Dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta manfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, tepat sesuai kegunaannya. Ya, tadi yang ditekankan memang penggunanya. Masa mau memakai literasi digital mungkin harus manusianya, tapi kan sebagai end usernya. Kalau literasi dalam istilahnya konvensional itu kan orang secara sederhana literasi digital dapat bermakna sebagai kemampuan manusia membaca dan menulis. Namun ternyata pengertian literasi tidak hanya sebatas pada kemampuan membaca dan menulis. Ini menurut Paul Gister tahun 2007. Jadi sepakat ini, misalkan literasi itu membaca dan menulis, atau teman-teman ini masih memahami bahwa literasi itu membaca, atau masih belum ada gambaran literasi itu apa? Kesalahan umum pada individu itu bahwa memahami literasi itu sebagai membaca, pekerjaan membaca ya. Padahal kalau bisa dijabarkan lagi, literasi itu ya bisa juga menulis. Sebab apa? Sebab dengan menulis artinya kita sudah membaca banyak referensi. Jadi dari membaca itu kita rumuskan atau kita rangkum kembali menjadi tulisan. Nah, itu kan. Jadi kedudukan menulis itu satu tingkat di atas membaca. Manfaat literasi digital itu sebenarnya banyak sih, cuma menurut Eti Sumiati dan Junako bahwa literasi digital di zaman sekarang sehingga milenial dan generasi Z itu membawa banyak manfaat untuk masyarakatnya secara luas. Manfaat tersebut diantaranya adalah kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Jadi tadi saya sudah singgung di awal bahwa kegemaran kita mencari informasi itu dengan browsing. Sangat jarang sekali kita mencari informasi langsung ke perpustakaan, mencari buku, itu jarang sekali. Umumnya kita browsing dulu di Google, apabila ketemu ya hanya kita selesai ya ketemu informasinya. Kalau belum, baru kita mencari buku-buku apa saja sih yang membahas tentang informasi yang kita butuhkan tadi. Dia meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir setelah memahami informasi. Itu bahwa literasi digital itu kalau dilakukan, bisa teman-teman melakukan itu, kita akan dilatih untuk lebih kritis. Misalkan kita dapat informasi tentang tentang pelecehan seksual di kampus, dan kita akan kritis, apa benar sih, siapa sih pelakunya, kita akan cari tahu itu terus kan, sampai akhirnya ini sudah dilaporkan ke Satgas. Kemudian sama seperti kita melakukan literasi konvensional ya, artinya kita membaca-baca. Jadi kosakata kita itu akan bertambah dengan kita banyak melakukan literasi konvensional maupun digital. Kemudian kemampuan verbal individunya juga akan meningkat karena sering tadi membaca, kemudian tanpa sadar kita belajar menulis. Setelah belajar menulis kita belajar misalnya pidato gitu kan. Artinya kita akan melakukan peningkatan skill diri. Nah, ini dampak negatif dari literasi digital yang harus kita hindari.
penyebaran berita bohong. Jelas dengan masifnya informasi dengan tidak terbatasnya akses kita mendapatkan informasi bahwa ada pihak-pihak tertentu atau sekelompok orang yang sengaja menyebarkan berita-berita tidak benar. Nah, kalau kita tidak punya filter atau daya kritis, kita akan masuk ke perangkap mereka. Nah, ini yang bahaya. Kemudian dampak negatif penyalahgunaan kalau kita penipuan dari, misalkan kayak ya ini tadi kayak apa, pinjol-pinjol itu, kemudian kayak telepon pernah dengar nggak berita atau pernah mengalami entah teman atau saudara itu yang di telepon nomor asing mengabarkan ada keluarga yang masuk rumah sakit gitu. Nah, itu termasuk dampak negatif. Adapun SMS tiba-tiba kok nah itu kan bapak lagi di kantor polisi tolong belikan pulsa gitu. Nah, yang paling banyak terjadi saat ini adalah perundungan cyber atau bullying. Ini jangan nggak remeh ya. Bullying di dunia nyata aja itu udah sangat parah, apalagi di cyber ya. Seorang kucing, seekor kucing bisa menjadi singa, tapi seekor singa itu justru dalam dunia cyber itu akan menjadi kucing, dia akan kawan. Tapi kalau seekor kucing, dia akan berpura-pura menjadi singa. Jadi karena merasa tidak langsung berinteraksi cuma lewat dunia maya, jadi dia itu beranilah untuk istilahnya membuli seseorang lewat dunia digital. Kemudian ujaran kebencian sudah sering, ini biasanya di Twitter ini semuanya pakai Twitter kan? Siapa yang nggak pakai? Nggak pakai. Nggak punya atau plus nggak pernah? Nggak punya. Ini biasanya di Twitter rame ini perang trade war. BTS nih. Ya, BTS itu paling BTS itu BTS yang pegang kendali. Tahu aku pede. Ini jangan disenggol kalau disenggol udah. Plastik guys. Kemudian radikalisme berbasis digital itu juga banyak. Itu biasanya berkaitan tentang ya cuplikan ayat atau potongan video yang memprovokasi ataupun potongan video yang mengajak seseorang untuk istilahnya berjihad ataupun menegakkan keadilan. Sebenarnya ini cuma dimanfaatkan oleh kelompok orang tertentu untuk membuat kerusuhan. Ini jangan sampai ya dampak negatif ini terjadi di lingkungan kita. Ini dampak dari literasi digital yang negatif. Tahu kenapa pengungsi Rohingya itu bisa 2,1 triliun? Itu karena Facebook dianggap lalai mencegah penyebaran ujaran kebencian kepada etnis Rohingya, sehingga etnis Rohingya itu terusir dari tanah kelahirannya ataupun mengalami genosida. Makanya di Facebook dituntut karena memang Facebook itu bisa dikatakan tempatnya orang nyepam informasi itu di Facebook itu. Masih mending itu Instagram masih mending daripada Facebook. Kemudian ini yang sebelah ini baca berita ini ada yang mengikuti nggak? Jadi follower siapa ini follower siapa? Rahel, Bunda. Bunda. Nah, yang saya tekankan dari slide sebelah ini adalah bahwa ini liciknya media. Nah, dia ingin mendapatkan clickbait atau visita pembaca dengan cara judul yang menarik.
Iya, salah satunya itu. Kemudian cuma mengandalkan satu engine saja, menonjolkan satu fakta saja dan menyampingkan fakta yang lain. Sebenarnya bukan masalah karena sopannya Rahebannya ini kemudian bebas dari penjara. Sebenarnya ada 3 sebab. Kemudian yang pertama itu pengakuan dia bahwa melakukan kabur dan penyuapan. Kemudian kedua itu karena dia itu kooperatif dengan penyidik ataupun penegak hukum. Yang ketiga itu baru sopan. Nah, oleh media itu yang disorot itu yang sopannya saja. Jadi seakan-akan bahwa Rahebannya ini spesial sekali bisa mendapatkan bebas dari penjara karena sopan. Makanya kan netizen bilang kok bisa. Nah, itu makanya kita sebagai pengguna gadget atau yang biasa membaca-baca dari media ini perlu hati-hati juga. Kita jangan telan mentah-mentah apa ya sih, apalagi cuma membaca judulnya saja, itu jangan sampai. Itu baca benar-benar baca dulu isinya apa, kemudian kalau kurang kita cari referensi berita yang lain. Biasanya seperti itu sih kejadian itu. Media itu memainkan clickbait. Dari kamu apa nggak konsumen siapa ya kan kamu yang itu terkenal juga kan remote ya depan karena itu kan karena mbak itu ada kopi tahunya enak juga karena dinasti yang sebenarnya ramai hari ini. Nah, ini yang jadi larang istilahnya kita sebutnya sebagai user atau visitor. Itu banyak yang mencari. Mereka ketik dulu di pencarian Google dengan wisata Kalongan atau wisata Malang, wisata Semarang. Itu nanti akan ketemu dengan web kita. Yang kemudian local wisdom. Jadi local wisdom ini meliputi dari sejarah, cerita asal-usul, cerita rakyat, heritage dari Pekalongan Batak sampai Purbalingga. Nah, salah satu contohnya adalah sejarah Kota Pekalongan. Nah, ini para anak-anak zaman sekarang itu kalau mau sejarah Kota Pekalongan, ini salah satu rubrik kisah ya. Ini dari Karuna Sukma Penitis, mahasiswa dari Semarang, mengirim tulisan tentang penting kerjasama orang tua dalam membangun. Ini kan bisa jadi bahan literasi untuk calon orang tua atau orang tua baru. Baru punya anak maksudnya. Nah, ini dari Pak Riko Awan. Dia menuliskan tentang karya Pak Novel Alice, karya puisi. Dan teman-teman juga menyediakan tempat untuk menampilkan cerpen puisi. Itu ikutnya lebih master. Itu pelaku. Ikon itu kalau bahasa Indonesia bisa pahlawan. Jadi ini ada ini tadi saya cari ada fotomo.co kan ya. itu saya lihat tadi postingannya kayak ada judul terus ada namanya. Itu memang krunya fotomo.co atau penulis bebas gitu. Penulis bebas. Berarti bisa daftar di Oh, bisa. ini kita bisa masuk ke tulisan Bisa. Siapapun. Nah, itu mau pelajar, mau mahasiswa atau umum boleh. itu disaring. Iya. Yang berjiwa muda. Dari websitenya bisa langsung kirim ke sini. Bisa. Itu tadi kan berjiwa muda. Kalau Malaysia ada usia kuat, berarti mesti nggak mau ngirim. Melihat gambar ini, apa yang ada di benak pikiran teman-teman? Dari Jepang. Dari Jepang, apalagi?
Diperhatikan dulu, perhatikan dulu. Jangan langsung menjawab. Ini masih berkaitan dengan materi malam ini. Coba aja tebak apa? Gimana aku jawabnya? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba jawab? Lagi perpustakaan. Dari di perpustakaan, oke. Ada yang lain? Pakai hijau soalnya gitu ya. Itu kan ada apa? Wayang. Stop. Ya, belakangnya kan ada kurang. Dia lagi ngoding itu guys. Suaminya dia menari. Dia menari. Lagi ngoding, sumpah kan. Jadi nari dulu. Udah nggak ada yang mau jawab lagi? Itu dia lagi pentas seni tapi backgroundnya kayak hijau, terus diganti backgroundnya pakai biasa kan gitu. Kalau Oh, gitu iya. ganti Pakai background. screen itu ya? Iya. Green screen. Iya cuma itu doang itu kalau gue ini. Masuk dari gambar ini adalah nah, ratu literasi. Oh pernah ada buku. Ini ratu. Yang Saya- literasi Ratu. kan. Itu kayak main tebak-tebak kata gitu ya. Nanti dulu nanti slide-nya nanti. Ada. Bawa tau kan game itu.